Kamu sudah cukup bersabar. Kita beri satu kesempatan kepada Eliza, jika memang dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Ya, kau bisa membuangnya kapan saja, Khalid. Mama juga sudah pasrah. Bimbing perlahan. Arahkan, lalu berbahagialah dengan anak-anak. Jangan gampang memutuskan sebuah pernikahan walaupun kesalahan yang dilakukan pasanganmu cukup fatal. Ucap Victoria. Berkaca dari perselingkuhan yang dilakukan oleh almarhum suaminya dulu, Victoria memberi kesempatan satu kali lagi saat suaminya terjerumus dan akhirnya suami Victoria kembali ke dalam pelukannya lagi, walaupun dalam keadaan sakit dan tak baik-baik saja. Akan tetapi, Victoria merasa senang. Kesempatan itu benar-benar membuat suaminya berubah. Rumah itu menjadi hangat dan luar biasa. Mama sedang ngelamunin apa? Tanya Khalid sambil menggenggam erat jari jemari Victoria yang tua dan keriput. Victoria mengusap pelan pipi Khalid dan menghela napas. Mama teringat almarhum papa kamu. Kamu tahu papa pernah berselingkuh, bukan? Khalid mengangguk, lalu tersenyum. Mama manusia yang luar biasa hebat. Khalid kagum. Ya begitulah rasa cinta mama luar biasa kepada papa kamu. Kadang-kadang manusia memang tempatnya hilaf dan dosa. Tapi, Khalid nggak bisa seperti itu. Ma, kamu harus bisa untuk anak-anak kamu. Seperti yang mama katakan tadi, kasih Eliza kesempatan satu kali lagi. Kalau dia melanggar, mama ikhlas kamu melakukan apa saja kepadanya. Baiklah kalau begitu. Ucap Khalid menundukkan wajahnya. Padahal jika ingin mengutarakan isi hatinya, Khalid sudah muak untuk melihat wajah Eliza. Namun, Khalid ingin menjalankan segala sesuatu nasihat dan anjuran sang mama. Sehingga ia menerima keputusan itu. Bukan hanya Eliza saja yang harus berbenah diri, kamu pun harus berbenah. Jadilah imam yang baik. Tanyakan kepada Eliza bagian mana dari kehidupan kalian yang kurang sehingga Eliza berselingkuh di luar sana. Katakan baik-baik. Apakah ia masih ingin menjalani pernikahan ini bersamamu, atau sudah tidak mau lagi? Eliza mendengar percakapan itu. Bayangannya terpantul di lantai. Victoria yang mengetahui menantunya pulang kemudian memanggil dan meminta Eliza untuk duduk di dekat Khalid. Gimana? Mantan kamu nggak jadi datang ke restoran di pinggir pantai itu? Tanya Victoria santai dan ringan. Eliza tertunduk. Lagi-lagi duduk bersimpuh dan memasang air mata buayanya. Kau mau apakan pernikahan ini, Eliza? Jangan kau kira kau bisa melakukan sesuatu seenaknya di luar sana. Kau lupa, sudah kami pungut dari kotoran di bak sampah menjadi berlian yang sedemikian berkilaunya. Ucap Victoria menohok. Eliza meminta ampun meraung-raung. Khalid sama sekali sudah tak memiliki perasaan semenjak kasus Eliza dan Rudolph. Maafkan Eliza. Maafkan. Sungguh. Ucap Eliza mengatupkan tangannya di depan dada. Air matanya lurus satu-satu. Bahunya terguncang. Eliza janji akan berubah. Bukankah kau sudah janji untuk berubah? Tapi kau malah bertemu dengan pria yang bernama Adam itu. Adam itu cuma teman sekolah Eliza. Mas Khalid juga tahu, kok. Khalid lalu tampak tersenyum mengingat-ingat nama teman sekolah mereka satu persatu. Oh, Adam yang dulu 3 IPS 1 itu. Eliza mengganggu. Iya, Mas. Adam yang itu. Adam datang bersama istrinya. Kami berkenalan. Tapi, kenapa kamu gak cerita sama Mas kalau pergi sama Adam? Kamu malah meninggalkan Humaira begitu saja. Kamu jangan pernah lupa, Eliza. Kamu yang membawa Humaira dalam kehidupan kita. Tapi kenapa kamu tampak lepas tangan? Eliza menyeka sudut matanya. Memandangi pria yang ada di hadapannya yang masih berstatus sebagai suaminya. Lalu meminta maaf. Ya, Eliza pikir. Kalian bisa membereskan semuanya. Jetty apa? Jetty kamu lebih memilih untuk bertemu Adam di restoran yang paling jauh. Bahkan di luar kota sana dan meninggalkan sahabat baik kamu. Tapi, Mas, aku minta maaf. Aku sebenarnya ingin membuat kejutan. Halah, Eliza, sudah tak usah beralasan. Mama, Papa, panggil Axel dan Axel.
Bocah kembar itu kebingungan melihat ibunya yang menangis. Sudah azan maghrib. Ma, Pa, ayo, kita salat maghrib berjamaah. Ajak Axel dan Axel. Victoria tersenyum dan mengangguk. Kali tampak kebingungan dan mulai memeriksa tutorial-tutorial cara menjalankan salat wajib. Tumben kepengen sholat. Ada apa? Soalnya Tante Mayra sama Cinta lagi salat di pavilion. Suara bacaan Al-Quran sebelum maghrib dari bibir Tante Mayra bagus banget. Loh, Oma. Axel sama Axel merinding. Oh, ya, baguslah kalau kalian mau belajar salat. Nanti kita panggil Ustadz ke sini untuk belajar sama-sama. Kamu siap-siap, Eliza. Suami kamu mau imamin kamu dan anak-anak untuk salat. Eliza kebingungan. Menggaruk-garuk kepalanya, lalu berkata, Maaf, Ma, Eliza lagi datang bulan hari ini. Oh ya sudah, kalau begitu biar Mama, anak-anak kamu, Khalid saja. Atun membantu majikannya untuk menyiapkan musala yang sudah lama tak mereka singgahi. Sebuah ruangan berwarna merah muda. Ada lemari berisi beberapa Al-Quran, buku Yasin dan buku-buku religi. Menyiapkan sajadah, mukena wangi, dan semua asisten rumah tangga salat di sana dengan Khalid sebagai imamnya. Bacaannya cukup fasih terdengar jelas. Bahkan di beberapa waktu terdengar bergetar. Eliza hanya memandangi beberapa orang yang sedang salat di musola itu dari lantai 2 kamarnya, lalu tersenyum sambil membolak-balik ponselnya. Gampang sekali dikelabui berkali-kali. Meminta kesempatan masih saja dikasih. Aku harus meraup sebanyak-banyaknya harta kekayaan dari rumah ini. Jadi ketika Mas Khalid menceraikanku, setidaknya aku tak luntang-lantung. Eliza lalu masuk ke dalam kamarnya, membuka pakaiannya yang tampak basah dan berkeringat. Sepanjang perjalanan ia menggerutu tak jelas karena Adam benar-benar membuatnya kecewa. Sial banget sih Adam ini. Apa sih maksudnya ngajakin ketemuan jauh-jauh? Tapi kenyataannya dia sudah punya istri. Mana istrinya cantik lagi? Aku bela-belain buat perawatan ke klinik keluarin uang banyak. Sia-sia saja. Eliza lalu melemparkan pakaian kotornya ke keranjang di sudut kamar mandi. Wanita berendam selama beberapa menit. Membayangkan rencana-rencana yang sudah disusunnya sedemikian rupa. Setelahnya, lalu mengenang kimono berwarna putih, keluar dari kamar mandi menuju walk-in closetnya. Eliza mengenakan pakaian potongan crop top berwarna merah muda dan celana jogger di bawah lutut. Tak lupa menyemprotkan parfum mahal. Eliza lalu sibuk dengan ponselnya. Membolak-balik tutorial YouTube mengenai bacaan-bacaan dan tata cara salat yang baik. Ia bahkan bolak-balik mengunjungi sebuah channel anak-anak. Bacaan belajar salat, wudu, surat-surat pendek, dan lain sebagainya. Eliza memijat pelipisnya. Kapan ya? Aku terakhir salat? Ucapnya mengenang masa lalu. Kemudian, sibuk tertawa sendiri. Rasanya ketika praktek pelajaran agama. Itu berarti sudah belasan tahun yang lalu. Eliza lalu memutar ulang adegan demi adegan anak-anak kecil yang sedang belajar mengambil wudhu. Tampilannya yang warna-warni membuat Eliza bisa belajar dengan cepat. Eliza lalu tersenyum. Merasa senang sudah membodohi mertua dan suaminya. Tetapi juga berasa takut di saat yang bersamaan. Dari mana wanita pelt itu tahu kalau aku sudah melakukan kecurangan di belakang? Mereka tak bisa dianggap remeh. Ucap Eliza. Tiba-tiba saja video-video yang ada di dalam saluran itu membuat Eliza mendapatkan sebuah ide. Aku tahu aku harus belajar ini dengan tekun agar mama tahu perubahanku. Aku nggak bisa. Aku harus jadi menantu yang baik, yang bisa salat dan mau salat 5 waktu, mengingatkan anak-anak dan suamiku. Mama pasti bangga punya menantu yang seperti itu. Aku bisa saja mendapatkan warisan yang berharga. Ya setidaknya berlian-berlian mama. Satu lagi. Aku nggak mungkin terus-terusan beralasan halangan dan datang bulan. Semoga saja aku nggak berdosa. Ucapnya lirih, tak sadar kalau ada seorang wanita yang sedang mendengarkan semuanya dari arah pintu. Sudah mirip sama Humaira belum? Hampir setiap hari ketika tidak ada pekerjaan, Eliza datang ke pavilion Humaira.
Ia sengaja membeli beberapa buku tebal, minta diajarkan bagaimana caranya salat dan mengaji. Tentu saja Humaira merasa senang mengajarkannya dengan ikhlas, pun demikian yang dilakukan oleh Axel dan Axel. Kedua bocah kembar itu meminta Cinta untuk mengajarkan beberapa doa pendek dan surah-surah pendek. Rumah terdengar religius. Belakangan Victoria merasa senang akan perubahan menantunya. Akan tetapi, tidak dengan Khalid. Menurut Khalid, Eliza hanya pura-pura saja. Namun, Khalid tak ingin mengecewakan ibunya. Ibunya berkata Eliza masih memiliki kesempatan untuk menjadi seorang wanita, istri, dan ibu yang baik. Hingga suatu hari, Eliza tiba-tiba saja pergi sendirian saat Victoria hampir kambuh penyakitnya. Saat sedang membantu Atun membersihkan musala, entah kenapa feeling Humaira tak enak dan masuk ke kamar Victoria untuk menanyakan apa ada sesuatu yang ingin ia makan. Humaira terkejut melihat Victoria terjatuh dari tempat tidur, tertelungkup dan tak bergerak sama sekali. Dibantu Atun, Humaira menghubungi dokter keluarga yang akhirnya memeriksa. Untung kalian cepat menelepon, ucap si dokter berkacamata yang memiliki senyum sangat manis. Apakah ada sesuatu yang fatal, dokter? Apakah kami perlu membawa ibu kami pergi ke rumah sakit? Katakan jika memang butuh perawatan. Jangan ada yang dirahasiakan agar kami merasa tenang, ucap Humaira panjang lebar. Tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Bu, saya sudah memberikan obat. Insya Allah Nyonya Victoria tidak ada sesuatu yang fatal. Tuan Khalid juga perlu menebus obat ini. Pastikan Nyonya Victoria meminum obatnya secara teratur. Apakah ada pantangannya? Tentu saja untuk usia yang tak lagi muda memang perlu dihindari adanya beberapa makanan. Bisakah Anda sebutkan, Dok, supaya kami bisa memasak makanan yang sehat dan hati-hati? Kami tidak ingin terjadi sesuatu kepada ibu kami, ucap Humaira. Khalid baru saja pulang ketika Hasanah menelponnya dan mengatakan bahwa Nyonya Victoria terjatuh dari tempat tidur. Tentu saja Khalid merasa ketakutan. Tetapi melihat Humaira yang cerewet dan rewel kepada Dr. Ferry, hatinya menjadi sedikit lebih lega. Karena hal itu, Khalid jadi tahu Humaira memiliki perhatian dan kasih sayang yang begitu besar untuk ibunya. Bahkan, dari berbagai macam sudut, Humaira tampak memperhatikan hal-hal kecil yang sangat berarti untuk perkembangan kesembuhan Victoria. Ada beberapa buah-buahan dan sayur-sayuran yang tidak boleh dimakan Nyonya Victoria sayuran, seperti yang mengandung klorofil, buah-buahan yang masam, kacang-kacangan yang berlebihan. Tapi, tetap saja ada beberapa jenis kacang yang bisa dimakan seperti kacang mete boleh, tapi tidak boleh terlalu banyak. Boleh dibantu dengan susu yang mengandung kalsium. Buah-buahan yang mengandung kalsium juga disarankan untuk melancarkan peredaran darah. Sebaiknya Nyonya Victoria diajak jalan-jalan setiap pagi. Diajak tertawa dan berbahagia. Jangan terlalu tertekan dan memikirkan banyak hal. Untuk sarapan pagi bagaimana, Dok, dan bagaimana dengan makan nasi? Apakah ibu kami masih boleh makan nasi? Karena kadar gula darah Nyonya Victoria masih bagus, sebenarnya boleh-boleh saja makan nasi. Tapi, alangkah baiknya diganti dengan bahan karbohidrat yang lain. Baiklah, Dok. Saya sudah mengingatnya di dalam benak saya. Terima kasih banyak. Apakah boleh saya menghubungi dokter untuk menanyakan suatu dua hal lainnya jika ada sesuatu yang kurang saya mengerti? Dokter Ferry tersenyum dan mengangguk. Khalid membuka pintu dan menjabat erat tangan dokter bernama Ferry itu, lalu mengucapkan terima kasih. Untung istri Anda ini cepat tanggap, Tuan. Dia juga sangat detail menanyakan banyak hal untuk kesembuhan ibu Anda. Khalid terbatuk mendengar penuturan hal itu, sementara asisten rumah tangga yang berada di dekat Khalid dan Humaira hanya tersenyum. Humaira menunduk malu dan keluar dari kamar. Merasa malu mendengarkan kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Dr. Ferry. Maaf, dokter, sudah merepotkan Anda. Nggak apa-apa. Saya permisi dulu, masih ada beberapa pasien yang menunggu saya. Jangan sungkan untuk menghubungi dan bertanya. Ya, Tuan Khalid. Khalid tersenyum mengantarkan Dr. Ferry ke depan rumah, lalu kembali ke kamar ibunya.
Saat itu Victoria sudah siuman. Di sebelahnya ada Humaira yang menggosok kepala Victoria dengan jeruk nipis dan cacahan timun. Aduh, rasanya dingin dan sedap banget. Humaira, kamu apain kepala mama ini? Parutan jeruk nipis sama timun. Ma, enak dingin kan? Ma, iya enak banget. Sejuk. Rasanya mama ngantuk. Biasanya mama akan sulit tidur. Mama ada sesuatu yang pengen dimakan. Insya Allah Humaira ingat apa-apa saja yang mama boleh makan dan mana yang gak boleh. Makasih banyak ya, Maira. Sama-sama. Ma, ya sudah. Maira bikinin mama bubur dulu, ya. Humaira meninggalkan Khalid, lalu kembali lagi 1 jam kemudian sambil membawa bubur gurih tanpa lauk apapun. Victoria terkejut memandangi semangkok bubur berwarna keabuan. Memang tak tampak menarik mata, tetapi entah mengapa aromanya benar-benar menggugah selera. Victoria bahkan bersemangat untuk duduk walaupun Khalid dan Humaira sudah memintanya untuk berbaring saja. Mama ini gak sakit, cuman tadi terpeleset aja terus jatuh. Lain kali hati-hati. Ma, jangan sembarangan. Mama itu kan sudah tua. Enak saja bilang mama tua. Mama ini masih kuat, masih energik. Ucap Victoria sambil melemparkan bantal ke wajah Khalid. Khalid terkekeh pun demikian dengan Humaira, Atun, dan Hasanah yang ada di kamar itu. Tiba-tiba saja Cinta bersama Axel dan Axel menangis, menerobos masuk dan menanyakan kabar neneknya. Oma kenapa? Oma ada yang sakit. Oma baik-baik saja. Maafin Axel dan Axel gak jagain Oma. Baru pulang sekolah soalnya. Oma gak apa-apa. Sayang. Maafin Cinta juga ya, Nek. Soalnya Cinta tadi bantuin Kek Tarno beresin kebun. Wah, Masya Allah cucu nenek pintar sekali. Apa ada yang sakit? Nek, biar Cinta pijat. Enggak apa-apa. Sayang, enggak ada yang sakit dan enggak ada yang perlu dipijat. Tadi Oma mau belajar jalan, tapi karena kurang hati-hati kepleset. Tapi, sepertinya ada yang benjol sedikit. Nek, ucap Cinta menahan tawa, lalu semua yang ada di ruangan itu tiba-tiba saja tertawa. Hash, diam-diam sedang azan. Ucap Cinta menempelkan telunjuknya di bibir. Semua terdiam. Hanya suara denting sendok Humaira yang sedang menyuapi Victoria saja yang terdengar. Setelahnya Humaira merasa lega karena Victoria menghabiskan makan siangnya. Mama kepengen salat jamaah. Di kamar ini saja. Boleh ya, Khalid? Boleh dong, Mah. Ya sudah, Cinta. Humaira salat di sini juga ya, sama yang lain. Ajak asisten rumah tangga. Soalnya mama belum bisa kalau harus pergi ke musalah. Ucap Victoria penuh pengharapan. Atun bersama yang lain salat berjamaah di kamar yang berukuran hampir setengah lapangan sepak bola itu. Masing-masing dari mereka sangat husuk ketika berada di penghujung doa. Axel dan Axel mencium punggung tangan ayahnya pun demikian dengan Khalid yang mencium punggung tangan Victoria. Mereka bertukar jabat tangan. Secara refleks Humaira mengulurkan tangan kepada Khalid, tetapi buru-buru mengatupkan kedua tangannya di depan dada. Seolah sadar kalau Khalid bukanlah suami yang perlu ia cium punggung tangannya. Maaf, Pak, saya refleks. Bersambung.